Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang sistem ekskresi manusia. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar bab baru, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Namun pada pertemuan kali ini, kita baru akan membahas tentang getaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang getaran ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari materi getaran adalah yang pertama, menjelaskan pengertian getaran. Yang kedua, menyelidiki peristiwa getaran pada bandul. Yang ketiga, menghitung periode dan frekuensi getaran. Nah, apakah getaran itu? Untuk mengetahui apa yang dimaksud getaran, misalkan kita ada sebuah penggaris, kita letakkan di atas meja, kemudian penggaris ini kita tekan ke bawah, maka yang terjadi adalah penggaris akan bergerak naik turun secara bolak-balik. Nah, penggaris kalau kita tekan ke bawah ini nanti, kemudian kita lepaskan, akan bergetar atau bergerak naik turun secara berulang kali. Nah, gerakan yang penggaris yang naik turun berulang kali inilah yang disebut dengan getaran. Nah, lalu apa getaran itu? Getaran merupakan gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan di sini adalah posisi penggaris ketika belum digetarkan atau pada posisi normalnya. Kalau pada gambar ini adalah posisi B, ini adalah titik keseimbangan. Nah, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Baik, sekarang kita akan mempelajari getaran pada bandul. Misalnya ini ada sebuah bandul, kemudian bandul ini kita tarik ke kiri dan kita lepaskan, maka yang terjadi adalah bandul akan bergerak ke kanan, ke kiri berulang-ulang kali atau secara periodik. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan satu getaran itu? Nah, satu getaran kalau kita lihat bandul ini adalah gerak bandul melakukan gerak bolak-balik sebanyak satu kali. Jadi satu getaran adalah gerak bolak-balik sebanyak satu kali. Kalau bandul bergerak dari A ke kanan ke arah C, kemudian akan balik lagi ke arah A. Ini disebut satu getaran. Atau kalau kita lihat fasenya nanti, yang disebut satu getaran adalah satu getaran gerak dari, misalnya dari A, maka geraknya adalah dari A ke B, ke C, kemudian balik lagi ke B, ke A. Inilah yang disebut dengan satu getaran. Dari A bergerak ke B, ke C, balik lagi ke B, ke A. Ini yang disebut dengan satu getaran. Nah, kalau kita cari yang setengah getaran, berarti geraknya dari A ke B ke C. Ini setengah getaran. Lalu kita cari seperempat getaran. Berarti kalau seperempat getaran adalah gerak dari A ke B. Lalu bagaimana kalau kita cari 3/4 getaran? Nah, untuk 3/4 getaran yaitu misalnya gerak dari A ke B ke C, ini baru setengah. Dari C balik lagi ke B. Nah, ini yang disebut 3/4 getaran. Atau 3/4 getaran dari A, B, C, B. Ini adalah 3/4 getaran.
Kemudian titik B ini disebut titik kesetimbangan. Nah, B ini akan bergerak ke C atau ke A. Nah, jarak dari titik keseimbangan ke titik tertentu itu disebut dengan simpangan. Sedangkan simpangan yang terjauh disebut dengan amplitudo. Simpangan terjauh atau simpangan maksimal disebut amplitudo, yaitu jarak dari titik keseimbangan, yaitu titik B, ke simpangan paling jauh. Simpangan paling jauh itu di titik C atau titik A. Maka yang disebut amplitudo adalah jarak bisa B ke C atau bisa jarak B ke A. Baik, sekarang kita akan belajar tentang periode dan frekuensi getaran. Nah, apa yang dimaksud periode itu? Periode getaran dilambangkan dengan huruf T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Nah, secara matematis bisa dirumuskan untuk mencari periode T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar ini adalah periode, satuannya sekon, T kecil adalah waktu, satuannya juga sekon, sedangkan N adalah banyaknya getaran. Kemudian frekuensi getaran atau simbolnya huruf F. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap sekon. Untuk mencari frekuensi getaran secara matematis dengan rumus F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, satuannya Hertz atau nanti disingkat Hz, Hertz. Kemudian N adalah banyaknya getaran, sedangkan T kecil ini adalah waktu, satuannya sekon. Baik, sekarang kita akan melihat contoh soal. Yang pertama, sebuah pegas melakukan 150 kali getaran selama 5 menit. Tentukan A. Periode getaran, B. Frekuensi getaran. Baik, kemudian kita jawab. Dari soal, kita tulis apa yang diketahui. Nah, yang diketahui, sebuah gas melakukan 150 kali getaran. Nah, 150 kali getaran ini berarti banyaknya getaran. Banyaknya getaran dilambangkan dengan huruf N. Berarti N sama dengan 150. Kemudian ini ada selama 5 menit. 5 menit adalah waktu. Waktu simbolnya T kecil. T kecil berarti 5 menit. Nah, menit ini kita jadikan sekon atau detik. Tinggal kita kalikan 60, berarti hasilnya 300 sekon. Kemudian yang ditanya periode. A. Periode. Periode lambangnya T besar, berarti A. T besar sama dengan berapa? B. Frekuensi. Frekuensi lambangnya F, berarti F sama dengan berapa? Nah, kemudian kita jawab. Yang A dulu. Untuk mencari periode T besar, rumusnya T kecil per N. T sama dengan T kecil per N. Kemudian kita masukkan nilainya. T waktu 300 per N-nya 150. 300 dibagi 150 hasilnya 2. Jadi periodenya adalah 2 sekon. Kemudian kita cari B, frekuensi. Frekuensi rumusnya N per T. F sama dengan N per T. Kita masukkan nilai-nilainya. N-nya 150, T-nya, T kecilnya 300. 150 bagi 300 setengah atau 0,5. Jadi frekuensinya ketemunya 0,5 Hz. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Jika bandul bergerak dari A, B, C memerlukan waktu 2 sekon, maka
berapa periode getaran. Nah, baik, sekarang kita kerjakan. Untuk mengerjakan, kita lihat yang diketahui dulu. Lihat pernyataan soalnya. Jika bandul bergerak dari A, B, C. Nah, kita lihat gambarnya. Dari bandul bergerak dari A, B, C. Nah, bandul bergerak dari A, B ke C. Ini kita cari berapa getaran dulu ini. Kita ingat yang tadi ya. A, B, C. Ini adalah setengah getaran. Nah, berarti bandul bergerak dari A ke B ke C melakukan getaran sebanyak setengah kali. Maka yang kita tulis, yang diketahui, banyaknya getaran N berarti setengah. Ini kita dapat dari ini ya. Bandul bergerak dari A, B, C. Setengah getaran. Nah, kemudian kita lihat soalnya lagi. Waktu 2 sekon. Waktu lambangnya T kecil. T kecil 2 sekon. Kemudian yang ditanya periode. Periode lambangnya T besar. Kemudian kita jawab. Periode T besar rumusnya T kecil per N. Nah, kita masukkan nilainya T waktu. T kecil ini 2. N-nya setengah. Sehingga 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah hasilnya 4 sekon. Jadi periode bandul tersebut adalah 4 sekon. Demikian kita sudah belajar tentang getaran. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya, silahkan anak-anak membaca modul dan buku yang sudah dibagikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang gelombang. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.